jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, selamat malam, selamat datang di ibadah Katolik Royal Ministry GPPS Jemaat Sabahan, ibadah kebaktian kebangunan rohani. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Allah di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih betapa Tuhan baik bagi kami. Terima kasih buat ibadah KKR hari ini di awal tahun. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari menjamah kami, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, agar ketika firman Tuhan ditaburkan tidak lalu begitu saja, tapi tertanam dalam hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kami mengalami perubahan hidup, dan orang lain boleh mencicipi kehidupan kami, dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Kuduskan pendengaran kami, penglihatan kami hanya tertuju pada Engkau. Mari mengurapi kami, baik hamba-Mu dan bagian Bapak Ibu saudara sekalian yang melihat dan mendengar tayangan ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, malam hari ini tema firman Tuhan untuk ibadah kita adalah Gembala yang baik, yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat yang ke-14, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, pasti ada gembala yang tidak baik. Nanti ada gembala yang baik dan ada gembala yang upahan. Pada zaman Perjanjian Lama, profesi atau pekerjaan seorang gembala itu adalah sebuah pekerjaan yang terhormat. Misalnya Raja Daud menjadi seorang gembala, Yusuf dan saudara-saudara juga menjadi gembala, terus Yakub juga menjadi seorang gembala. Dan begitu mulianya profesi gembala ini di zaman Perjanjian Lama. Profesi ini rusak ketika berada di zaman Tuhan Yesus. Pada zaman itu, para tuan tanah atau pemilik ternak termasuk domba, mereka tidak dapat mengembalakan kawanan atau hewan ternak mereka. Sehingga mereka pun kemudian mengupah atau menyewa seorang gembala dengan membayar gaji atau upah. Sehingga kita mengenal istilah gembala upahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gembala upahan ini mereka tidak mempunyai rasa kepemilikan karena mereka hanya dibayar untuk menjaga domba, sehingga mereka bisa memperlakukan domba-domba tersebut semau mereka. Terkadang berminggu-minggu mereka melepaskan domba-domba itu di padang rumput dan membiarkan hewan-hewan itu dimakan oleh binatang buas atau dirampok oleh pencuri. Kemudian mereka datang melapor ke tuannya bahwa ternaknya sudah dimakan
oleh hewan buas atau dirampok oleh pencuri. Atau bahkan ada kalanya mereka lah yang mencuri domba tersebut dan mereka pergi menjualnya dan uang tersebut menjadi milik kepunyaan. Kemudian mereka datang melaporkan bahwa Tuhan, maaf, domba-dombamu sudah dicuri oleh pencuri, dimakan habis oleh binatang buas. Siapa yang tahu? Siapa yang dapat mengecek kebenaran dari laporan tersebut? Bisa jadi ketika binatang buas itu datang atau perampok itu datang mencuri, mereka lari meninggalkan kawanan domba tersebut untuk menyelamatkan diri. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak dapat dipercayai dan merusak citra atau nama baik profesi seorang gembala yang sebelumnya adalah profesi atau pekerjaan yang mulia. Mereka dianggap penipu, dan untuk itulah Yesus datang untuk memulihkan citra gembala dan membawa mereka untuk mengenal Allah sebagai gembala yang baik bagi umatnya. Seperti ungkapan Raja Daud dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala. Itu dapat dilihat ketika kabar keselamatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat bukan disampaikan pertama kali kepada raja, kepada pembesar, kepada orang-orang kaya, tapi sebaliknya justru kabar keselamatan itu pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Karena apa? Karena Tuhan Allah ingin memulihkan profesi atau pekerjaan seorang gembala yang rusak, yang tadinya mulia sekarang dianggap sebagai penipu, tidak dapat dipercaya, profesi rendahan, tidak dipandang orang lain. Dan itu Yesus mau memulihkan. Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa Dia adalah Sang Gembala yang baik. Dan selain itu juga bahwa Yesus ingin memperkenalkan bahwa Dia adalah Anak Allah. Allah itu sendiri pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Luar biasa bukan? Yesus datang. Yesus ingin mengatakan kepada mereka, ini aku loh, gembala yang baik, seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 23. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang dapat kita pelajari dari perkataan Yesus, akulah gembala yang baik. Hal pertama yang dapat kita pelajari dan kita renungkan untuk selanjutnya bahwa ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, Yesus sedang berkata, hanya dialah satu-satu sumber iman percaya kita. Kita dapat mempercayai Yesus sama seperti kawanan domba tersebut mempercayai gembala yang baik. Ketika hari sudah sore, gembala memasukkan kawanan domba tersebut ke dalam kandang yang terbuat dari batu yang disusun tinggi. Di depannya ada sebuah pintu kecil dan sang gembala duduk bahkan terbaring di depan pintu. Sehingga apa? Sehingga pencuri atau perampok tidak dapat masuk ke dalamnya. Kawanan domba itu berada di dalam kandang. Mereka merasa aman, mereka merasa tentram, mereka bisa beristirahat, tidur dengan baik karena ada sang gembala berdiri atau tidur di depan pintu tersebut menjaga mereka. Gambaran yang luar biasa. Kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak pernah tahu kemana Tuhan akan menuntun kita, kemana Tuhan akan memimpin dan membawa kita. Yang perlu hanya kita lakukan adalah kita hanya cukup percaya pada firman-Nya. Jika Tuhan yang memimpin jalan kita, pasti jalannya adalah jalan yang penuh damai sejahtera. Meskipun di kanan kiri kita ada jurang, ada lembah kekelaman,
tapi kita tahu kita aman karena kita sedang bersama-sama dengan Allah Sang Gembala kita. Terkadang ada domba yang nakal, yang bandel, yang gak mau nurut sama gembala. Dia mau mengikuti jalannya sendiri. Sang Gembala dengan sabar mencari dan menemukannya dan membawa dia kembali ke kawanan domba. Jika sang domba tersebut masih mau nakal, masih mau nggak nurut, maka gembala itu akan mematahkan salah satu kakinya. Kemudian kaki itu akan diikatkan pada sebatang kayu, dililitkan pada sebatang kayu agar tidak terlepas. Dan gembala itu tidak akan membiarkan domba itu berjalan sendiri, tapi sang gembala akan memanggulnya atau menggendongnya sampai taruh di dekat dadanya. Dia tidak ditinggal sendiri. Ketika sang gembala mematahkan kakinya, bukan karena dia tidak sayang pada sang domba, tapi sebagai bentuk kasih sayangnya kepada sang domba agar dia tidak terhilang, tidak tersesat, karena sesungguhnya dia tidak tahu jalan mana yang harus dia tuju. Karena sesungguhnya domba itu binatang paling bodoh yang bisa saja terhilang, terbawa arus karena bulunya yang lebat. Kadang-kadang demikian juga dengan kita. Terkadang Tuhan menghajar kita, bukan karena dia tidak mengasihi kita, tapi karena dia begitu mengasihi kita sehingga dia tidak membiarkan kita terus-menerus berada di jalan yang salah. Terkadang Yesus harus menghajar kita agar kita bisa tahu bahwa kita salah. Sama seperti seorang ayah atau seorang bapak yang sayang sama anaknya. Ketika anaknya berbuat yang tidak baik, dia tidak akan membiarkannya. Sebagai bentuk dia mengasihi anaknya itu pasti akan dihajar agar anak ini bisa jerah, bertobat, dan menjadi anak yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Sang Gembala yang baik. Kita bisa mempercayai bahwa kemanapun Tuhan bawa kita, perjalanan itu adalah perjalanan yang penuh damai sejahtera. Tuhan tidak pernah berjanji jika kita ikut Dia, perjalanan hidup kita akan mulus. Akan banyak tantangan dan halangan yang kita hadapi. Tapi Tuhan tahu, Tuhan berjanji pada kita bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Di tengah-tengah kita harus menghadapi gelombang, badai, menghadapi jalan yang tidak rata, berlubang, penuh dengan duri, mungkin banyak kesedihan dan kesusahan yang harus nantinya kita alami. Tapi percayalah bahwa Allah kita, Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang baik itu akan selalu menuntun kita, akan selalu membawa kita kepada jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Di tengah-tengah apa yang sedang kita lalui dalam perjalanan hidup kita, kita menaruh pengharapan kita, menaruh pandangan kita, menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat campur tangan Tuhan begitu nyata bagi kita. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada kelegaan ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Percayalah, jika Tuhan membawa engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya sampai pada tahun ini, pada hari ini, maka Tuhan yang sama akan selalu bekerja bersama dengan kita, akan selalu menyertai kita. Janjinya berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Maka kalau tahun lalu Tuhan menyertai kita, membawa kita sampai pada hari ini, maka percayalah Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia akan terus bersama dengan kita. Ketika Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, dan kita seolah-olah merasa kita seorang diri, tetapi percayalah dengan hatimu bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dan hal yang kedua yang dapat kita pelajari ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik."
yaitu Dia sedang memanggil kita dengan nama kita. Gembala yang baik, ketika Ia menyuruh kawanan dombanya masuk atau keluar, Dia akan memanggil dengan nama mereka satu persatu. Dia mengenal setiap domba-dombanya. Jika tidak ada satu, maka Dia akan pergi mencari sampai Dia mendapatkan. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia memanggil engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan nama kita masing-masing. Itu berarti Tuhan mengenal kita lebih dalam, mengenal kita lebih baik, lebih benar. Dia tahu betul siapa kita dibandingkan dengan siapapun, bahkan lebih baik daripada orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tuhan tahu betul siapa kita. Dia memanggil kita dengan nama kita. Nama itu menandakan bahwa ada sebuah hubungan yang begitu dekat dan intim. Sama seperti Yesaya 43 ayat 1 mengatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Yesus mengenal kita lebih baik, lebih dalam dari siapapun di dunia ini. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu betul siapa kita, Tuhan tahu kelebihan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Dia paham betul siapa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Alkitab bilang semua di hadapan Tuhan itu telanjang, terbuka, dan Tuhan tahu siapa kita di hadapannya. Dia paham, Dia mengerti betul siapa kita. Jika hari-hari ini Bapak Ibu mengatakan tidak ada yang paham sama kita, tidak ada yang bisa mengerti aku, tidak ada yang peduli sama aku, tidak ada yang mau memperhatikan aku sendiri, aku bergumul seorang diri. Hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat, dengar, paham, mengerti, percaya bahwa Tuhan mengerti, memahami, melihat diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia lebih tahu dari siapapun tentang pribadi kita. Karena Dia menciptakan engkau dan saya, Dia memanggil kita dengan nama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama adalah identitas. Nama menunjukkan siapa orangnya, dari mana dia berasal, siapa keluarganya. Nama juga menunjukkan strata sosialnya. Yesus memanggil kita dengan nama kita. Dia menuntun kita keluar dari rasa takut, keluar dari keputusasaan, keluar dari kegelisahan. Dia ingin dekat dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan ingin kita mempunyai relationship yang erat dengan Dia. Dia ingin membawa kita pada sebuah hubungan yang sangat amat pribadi, hubungan yang khusus dengan Dia. Kita diam dalam hadirat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk mari kita bangun hubungan baru dengan Yesus. Mumpung baru hari keempat di bulan Januari di tahun 2024, mari perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari perbaiki segala komitmen kita untuk kita perbaharui
kita mau diam dalam hadirat Tuhan. Kita mau mencari perkenanan Tuhan lebih dari apapun. Kita mau membangun relasi dengan Dia secara pribadi dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mengandalkan Dia dalam segala hal apapun. Kita mau belajar memperbanyak berdiam diri di hadapan Tuhan, memperbanyak baca firman Tuhan, memperbanyak berdoa, bukan karena untuk dikasihi dan diberkati. Kita melakukan hal tersebut karena kita sudah dikasihi dan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita melakukan hal tersebut karena kita ingin mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan seperti Bapa dengan seorang anak-anak dan bapaknya, untuk lebih dekat, untuk mengenal isi hati Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebagai bentuk kita mengasihi Dia, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepadanya karena Dia telah mengasihi kita, mengenal kita, mempedulikan kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang engkau dan saya perlukan. Dia bukan hanya memanggil kita dengan nama kita, tapi sebagai seorang gembala, sama seperti seorang gembala yang menyediakan apa yang diperlukan oleh domba-dombanya dan memastikan semuanya aman bagi domba-dombanya. Maka demikian juga Yesus, Sang Gembala Agung. Dia Sang Penyedia segala sesuatu, agar engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah kekurangan hal-hal yang baik. Tapi itu bisa terjadi ketika kita mempercayai Dia, menyerahkan diri kita untuk mempercayai Dia dan mulai hidup takut akan Dia, mencintai apa yang Dia cintai, membenci apa yang Dia benci, untuk masuk dalam sebuah hubungan yang pribadi, secara pribadi. Lebih lagi kita mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan bertumbuh ketika kita membukakan diri untuk bisa mau memahami, mau mengerti, mau mengenal Dia. Iman kita hanya akan bertumbuh ketika seiring sejalan ketika kita memutuskan untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sebab Alkitab mengatakan kepada kita bahwa umatku binasa karena mereka menolak akan pengenalan akan Allah. Itu berarti bahwa ketika kita menolak mengenal Allah, maka kita sedang merancangkan diri kita untuk binasa. Mari mulai hari ini, mumpung baru 4 hari di bulan Januari, mari kita berkomitmen untuk membuat resolusi yang baru, untuk hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan, mencari perkenanan, menyediakan waktu lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan. Lebih banyak menyelidiki firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mempunyai kuasa yang luar biasa mengubah hidup orang lain, hidup kita dan orang lain ketika firman Tuhan itu dilakukan. Mari kita putuskan untuk punya waktu bersekutu dengan Tuhan, punya waktu berlutut di hadapan Tuhan. Sebab orang yang berlutut di hadapan Tuhan pasti bisa berdiri tegak menghadapi apapun, dan akan berdiri tegak menghadapi siapapun. Karena kita tahu kita diberi kekuatan oleh Tuhan lewat doa, lewat firman Tuhan yang kita lakukan. Percayalah, ketika Tuhan memanggil kita dengan nama kita, Dia tahu betul siapa kita di hadapannya. Dan kita lihat hal yang ketiga yang kita pelajari dari perkataan Yesus, akulah gembala yang baik. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, maka Dia memberikan nyawanya bagi kawanan dombanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di depan kandang batu itu ada sebuah pintu kecil, bukan hanya sebagai tempat masuk keluarnya kawanan domba, tetapi sebagai tempat tidur atau berbaring sang gembala. Malam hari Ia berjaga agar kawanan dombanya aman dan selamat.
musuh, serigala datang menyerang dia, dia tidak akan lari. Sang gembala yang baik, dia dan pemilik dari kawanan domba itu akan mati-matian bertarung melawan musuh atas atau binatang buas. Bahkan nyawanya menjadi taruhan sekalipun dia tidak memusingkan itu. Asalkan kawanan dombanya diselamat, tidak dicuri, tidak dimakan oleh binatang buas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang baik. Dia bukan hanya menjaga masuk keluar engkau dan saya, tapi dia juga bukan hanya sang penyedia segala sesuatu yang kita perlukan, segala hal-hal baik yang kita perlukan. Tapi ketika dia berkata, aku mengasihimu, maka dia juga menyerahkan nyawanya bagi kita. Mati bagi kita, menanggung setiap kutuk dan dosa kita, agar kita tidak binasa, mati dalam penghukuman yang kekal, tapi memberikan kepada kita hidup yang kekal. Allah yang agung, yang bertahta di dalam surga itu, mau turun dalam dunia yang bau busuk karena dosa. Dia mengambil rupa manusia, lahir sebagai seorang manusia, hidup di dalam sejarah manusia. Dia mengerjakan tujuan Bapaknya, yaitu apa? Mati, menanggung setiap kutuk dan dosa kita, agar engkau dan saya, kita tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kasihnya menggerakkan dia, memberikannya anaknya. Yesus memberikan dirinya mati bagi engkau dan saya. Hari ini, masihkah engkau mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan peduli sama aku? Saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nih bukti kasih Tuhan bagi kita. Engkau dan saya tidak punya hal-hal baik yang bisa dibanggakan, yang bisa membuat Tuhan terpesona sehingga dia merelakan dirinya mati bagi saya dan engkau. Sebab Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus Kristus mati bagi engkau dan saya pada saat engkau dan saya masih berdosa. Engkau dan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa diselamatkan itu semua karena anugerah Allah. Kita hanya bisa terima dengan iman. Karena apa? Kita bisa terima dengan cuma-cuma dengan iman kita, karena harganya telah Yesus bayar lunas, yaitu dengan darahnya yang mahal. Kelahiran, kematian, serta kebangkitan memberikan kita pengharapan baru. Masalah terbesar manusia, yaitu dosa, telah Yesus selesaikan. Ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian dan masuk dalam penghukuman kekal, sudah Yesus selesaikan. Dia memberikan kita pengharapan baru selama kita hidup di dunia ini. Persoalan, pergumulan hidup boleh datang silih berganti, karena kita ada untuk diproses menjadi orang-orang yang terus bertumbuh iman serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi kita tidak berjuang sendiri. Ada Sang Gembala Agung yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, yang menang atas kuasa kegelapan. Dia bangkit dan hidup, naik ke surga, yang akan datang menjemput kita, memberikan pengharapan baru bahwa di dalam Dia ada hidup baru, di dalam Dia ada pengharapan baru. Kau boleh tinggal di dunia yang penuh dengan carut marut, dengan segala macam persoalan, tapi aku tidak kehilangan pengharapan, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan dengan kenyataan seperti ini, kita juga bisa melihat bahwa dalam kita masih hidup di dunia ini, kita juga tahu bahwa kita punya musuh yang setiap hari
yang ingin mencuri dan membunuh serta membinasakan kita. Serigala yang berpura-pura berbaur di tengah-tengah kawanan domba, bahkan menjadi domba. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengenal firman Tuhan agar kita bisa dengan mudah mengenali siapa musuh kita. Itu sebabnya kita harus bergaul, kita harus meneliti, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya waktu lebih untuk meneliti, membaca firman Tuhan, merenungkan, meneliti firman Tuhan dan melakukannya, agar kita bisa punya hikmat untuk mengenali dengan mudah siapa musuh kita. Karena terkadang kebenaran dan tidak itu hanya segaris tipis, bisa abu-abu kita berada di dalam garis tersebut. Hanya butuh hikmat dari Tuhan, yaitu dari ketika kita melakukan firman Tuhan, kita bisa membedakannya dengan baik. Orang berkata, untuk mengetahui uang itu asli atau palsu, kita tidak perlu sibuk meneliti uang palsu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus sibuk meneliti yang asli. Dan kita akan dengan mudah mengidentifikasi mana uang yang asli dan mana uang yang palsu. Untuk mengetahui mana ajaran sesat, mana yang benar, mana yang palsu dan menyesatkan, dan mengetahui apa dan bagaimana dan siapa musuh kita, kita hanya perlu sibuk meneliti firman Tuhan. Dan kita akan dengan mudah mengidentifikasi siapa musuh kita, dan kita akan menang terhadapnya. Dengan mengetahui kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, kita dapat tenang karena gembala yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia ada bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita, menyertai kita. Bahkan Roh-Nya yang kudus diberikan tinggal di dalam kita, ada bersama-sama dengan kita, yang akan menuntun, menolong kita. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi Dia adalah Allah pribadi yang dapat dipercaya, yang memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, yang menolong kita untuk tetap hidup benar, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dia ada diberikan kepada kita untuk menyertai dan membimbing kita. Dan biarlah untuk menutup firman Tuhan ini, kita akan berkata sama seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Mari berjalan bersama Tuhan di 2022 dengan pemahaman ini, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur aku. Mau dunia goncang-gancing, mau dunia carut-marut seperti apapun, kita tidak akan takut, karena kita tahu, kita percaya ada Sang Gembala yang menyertai dan melindungi kita. Sekian firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkaulah Sang Gembala kami yang baik. Engkau Allah yang tempat kami menaruh dan mempercayai iman kami kepada Engkau. Sebab sudah terbukti apa yang Engkau lakukan bagi kami. Engkau memanggil dan mengetahui siapa kami melalui nama kami. Dan Engkau Allah yang memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami sepanjang tahun ini, biar hidup kami menyukakan Engkau, bahwa kami masuk dalam pemahaman dan pengenalan akan Tuhan lebih dari lebih dalam lagi, agar kami tetap kuat berdiri. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang melihat dan mendengar tayangan ini,
Mungkin ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada yang mengalami kesedihan, tekanan, dan lain sebagainya. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan agar kami terus memandang kepada Engkau Allah, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah melayani Engkau Tuhan. Pada malam hari ini Engkau memberkati kami. Kami tahu jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami menutup ibadah kami pada malam hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.